Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Oke, sebelumnya akan sedikit kami jelaskan tentang beberapa komentar di video saya yang sebelumnya, yang di judulnya saya bilang Luis Milla dan para asisten pelatihnya ini out. Kita akan jelaskan kata-kata out di sini. Saya atau kami tidak menuliskan kata-kata dipecat, tapi out. Sekarang inilah kita belajar sama-sama ya. Kata-kata out ini artinya bahasa Inggrisnya adalah keluar. Sekarang pertanyaannya, Luis Milla ini keluar nggak dari Persib? Keluar dong. Apa artinya? Out kan? Out itu keluar. Kecuali kami bilang dipecat. Kami nggak bilang dipecat, tapi keluar. Buktinya emang Luis Milla udah nggak ada di Persib. Dia keluar dari Persib. Harus bisa lebih meneliti, lebih memahami kata-kata. Kami nggak pernah bilang Luis Milla ini dipecat, enggak. Tapi kami tulis itu adalah out. Berarti Luis Milla udah nggak ada di Persib. Dia out, dia keluar dari Persib. Masalah dia dipecat atau enggak, itu beda konteks. Kecuali kami bilang Luis Milla dipecat, kalian baru bisa protes. Makanya lebih dewasa, lebih memahami apa kata-kata itu. Dan itu, ya silakan saja memang. Opini setiap orang itu ya bebas, terserah. Ya kan, ada yang mau bilang ini, bilang itu, ya serah. Tapi di sini intinya kami tidak pernah menuliskan atau menyebutkan kata-kata dipecat. Kami menyebutkan adalah out. Out artinya keluar, sudah tidak ada di dalam tubuh Persib. Ya, berarti benar dong, nggak salah di sini. Makanya jangan selalu mementingkan persepsi sendiri, tapi pahami dulu kata-katanya. Nah, ini kita sama-sama belajar. Kedua adalah masalah Asep Berlian. Masih ada yang komentar, kami ini ngebelain si Asep atau enggak. Kami tidak pernah membelain Asep. Silahkan kalian menghujat si Asep, silahkan kalian mengkritik Asep Berlian, tapi jangan di sini kami bilang jangan bawa-bawa keluarga. Itu di luar konteks sepak bola. Nah, jika ada yang merasa komentar seperti itu kemarin, berarti dia salah satu pelaku yang menghujat keluarga. Ingat, keluarga si Asep Berlian, bukan Asep Berlian. Silahkan kalian mau mengkritik apa si Asep ini. Kami bukan anti kritik, tapi kami yang sedikit menjelaskan saja supaya kalian ini paham, ya, nggak bego-bego amat. Maaf loh kalau ngomong kasar, kalian kan bener-bener bego gitu kan. Kata-kata out aja kalian protes gitu. Maaf, bukannya ini, cuman ini meluruskan sebagai pelajaran bahwa kita ini harus benar-benar belajar bahasa Inggris dan Indonesia ini yang baik dan benar. Kata-kata out ini sama dengan keluar, ya kan? Itu kembali kami katakan. Oke lah, daripada berpanjang lebar, kita simak saja apa yang ada di Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Oke, di video kemarin mungkin masih banyak yang menyalahkan kami soal kata-kata out. Ya, out kan dalam bahasa Inggris artinya itu kan keluar. Faktanya Luis Milla memang keluar dan gak ada lagi di Persib. Kecuali kami bilang dipecat, itu baru kami yang salah. Penyebabnya ya kalian udah tahu lah, dalam press conference kemarin dijelaskan urusan keluarga yang katanya ada orang tuanya sakit dan lain sebagainya. Ya, silahkan percaya atau tidak, itu serah kalian. Dari pihak Luis Milla dan manajemen Persib memang mengatakan ini urusan pribadi, tapi kami coba cari tahu beberapa opini. Ingat, opini loh ya, opini ini artinya pendapat dan ini bukan pendapat kami. Jadi silahkan mau percaya mau enggak ya, itu terserah kalian. Ini cuma opini. Opini pertama datang dari kelompok supporter Persib di akun 26cc Boys yang bilang ada konflik internal di ruang ganti Persib. Jadi di sini dituliskan, salah satu problematika utama penurunan performa para pemain, tak ada gaya bicara yang dapat menyatukan beberapa visi bermain. Mereka yang berasal dari Bandung jangan merasa asapang aingna. Untuk mereka yang jumawa selalu dipanggil oleh STY ke timnas, tidak pantas merasa lebih tinggi. Juga para pemain asing yang bukan berarti harus menunjukkan skill pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang ditulis ya. Jadi secara singkatnya akun ini mengatakan jika Luis Milla ini pusing menyatukan ego dari para pemain Persib. Itu opini lo ya. Opini kedua adalah urusan internal manajemen Persib dengan bobotoh yang tak kunjung usai. Jadi maksudnya di sini Luis Milla ini ingin agar manajemen Persib ini segera rempugan dengan bobotoh soal permasalahan tiket. Karena Luis Milla memang sempat bilang beberapa kali jika dirinya ingin
diberikan dukungan supporter di lapangan. Ya ini masuk akal juga sih, sebab di laga terakhir saja supporter yang datang itu banyak, tapi stadion terasa sepi, nggak ada sorak-sorai dari suara-suara dari para pendukung Persib. Sementara pihak manajemen Persib belum juga ambil sikap dengan menyelesaikan permasalahan dengan bobotoh. Ini juga cuma opini loh ya. Opini ketiga ini opini kami pribadi. Terlepas dari masalah pribadi atau masalah keluarganya Luis Milla, kami memperhatikan gerak-gerik Luis Milla di awal musim ini. Pertama, Luis Milla ini pulang ke Spanyol dalam 1 bulan. Di sana Luis Milla ini mendatangi beberapa klub. Kami pun nggak tahu tujuannya apa. Apakah cuma liburan atau ada hal lain? Contohnya nyari pemain atau apa? Lalu soal Tyrone Del Pino dan Alberto Rodriguez. Tyrone dan Alberto ini kan katanya sudah dihubungi Luis Milla ini sebelum liga usai kemarin, dan harusnya manajemen Persib ini gerak cepat dengan menghubungi Tyrone dan Alberto ini sebelum kontraknya habis, sebab agar si Tyrone dan Alberto ini bisa langsung datang ke Persib dan bisa adaptasi lebih lama. Ini pun ada kaitannya dengan mepetnya masa latihan Persib. Luis Milla kan kita tahu di timnas saja dia butuh waktu 3 bulan lebih buat latihan. Tapi kenapa katanya Luis Milla ini harus mepet latihan? Apa penyebabnya? Sebab para pemain Persib ini belum beres masa kontraknya. Sementara Luis Milla ingin masa kontrak ini secepatnya diselesaikan agar para pemain ini fokus dalam latihan. Tapi manajemen Persib selalu telat dalam urusan kontrak pemain hingga akhirnya kontrak pun mepet dan latihan pun mepet. Sementara Luis Milla tentu jika kontrak mepet otomatis akan sulit cari pemain, dan terbukti liga baru mulai saja Luis Milla ini sudah bilang akan adakan perampingan skuad dan datangkan pemain baru, yang artinya Luis Milla ini nggak puas dengan para pemain yang ada. Jadi logikanya gini ya, jika kontrak sudah beres, urusan kontrak pemain ya, dan datangkan para pemain yang diinginkan, pelatih bisa susun program dengan sangat serius. Dan kalau ini mepet ya pasti dong pelatih pun akan sulit menentukan program latihan. Dan ini bukan cuma Luis Milla saja yang bilang, pelatih Persija pun Thomas Doll bilang demikian. Coba deh nanti coba dengarkan ucapan dari Thomas Doll dari Persija. Ya ini semua cuma opini dan gak perlu diperdebatkan. Yang pasti kita tatap ke depannya. Siapapun pengganti Luis Milla, yang penting dia bisa bawa hal yang lebih baik di Persib. Dan semoga saja konflik manajemen dengan supporter ini bisa secepatnya terselesaikan, karena ini akan sangat mengganggu kestabilan tim. Mundurnya Luis Milla dari Persib ternyata sudah dipantau oleh sejumlah pelatih. Ternyata Persib masih jadi magnet ya buat sejumlah pelatih, baik lokal maupun asing. Sejumlah pelatih mulai carmuk nih dengan mengunggah status seperti kode ke Persib. Seperti Mario Gomez yang mengunggah foto momen saat dirinya masih di Persib dengan tulisan momen-momen indah saat di Persib dan bla 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 bla, dengan embel-embel bawa nama botoh yang mengeluh-elukan dia. Lalu ada Miljan Radovic yang tiba-tiba bikin status dengan tulisan on the right way, alias di jalur yang benar. Jalur yang benar gimana maksudnya nih? Lalu ada juga Jackson F. Tiago yang memposting instastory Stadion Manahan Solo dengan mata dan bola yang seolah mengisyaratkan dirinya akan meninggalkan kota Solo. Ya, memang 3 nama tersebut menjadi calon pengganti Luis Milla di Persib. Selain tentunya Dejan Antonik yang udah duluan ke Persib, tapi Dejan nggak tahu nih kabarnya sekarang. Nah, menurut kalian siapa yang akan direkrut oleh Persib? Sebagai catatan, jika Mario Gomez yang ke Persib, posisi Alberto tentunya akan lenyap, digantikan pemain asal Argentina. Dan posisi Tyrone digantikan oleh Johnny Baumann. Sementara jika Radovic yang dipilih, posisi Alberto ini aman. Dan posisi Tyrone akan digantikan oleh Besar Iseni, yakni andalan Radovic saat di Voske Sport, Makedonia. Tapi jika Jackson yang dipilih, ini yang pasti Alberto juga terdepak dan digantikan oleh pemain Brazil. Begitu juga dengan Tyrone yang akan digantikan oleh pemain asal Brazil. Nah, menurut kalian siapa yang pantas dari ketiga pelatih ini? Dari Persija, pelatih Persija Thomas Doll sangat terkejut saat tahu Luis Milla justru pergi dari Persib. Menurut Doll, ini
kesedihan yang sangat mendalam bagi dirinya, sebab Mila adalah sahabat terbaiknya saat ini di Liga Indonesia. Dan Dol sempat berencana akan bersaing dengan Luis Milla dalam memperebutkan gelar juara musim ini. Dol mengatakan, kenapa Luis Milla dulu yang pergi, padahal dirinya yang terlebih dulu ingin pergi dari Liga Indonesia. Lah, kok gitu? Ya, beberapa hari yang lalu Thomas Doll mengkritik dengan keras manajemen Persija yang dianggap lelet mendatangkan pemain asing baru. Menurut Doll, jika Persija underperform dan raih hasil minor, bukan manajemen yang dihujat, tapi dirinya lah yang dihujat. Sementara manajemen sangat lambat dalam mencari pemain baru. Thomas Doll membandingkan dengan di luar negeri. Jika di luar negeri pelatih minta pemain anu, maka klub akan realisasikan. Tapi di Indonesia pelatih udah koar-koar minta pemain, manajemen masih berpikir soal harga, soal transfer, soal gaji, soal inilah, soal itulah. Inilah yang membuat Thomas Doll ini jengah dan berpikir akan hengkang dari Persija. Nah lo, ini bakalan turun nih derajat liga kita nih kalau Thomas Doll ikutan nyusul Luis Milla out. Soalnya dua nama inilah yang membuat liga kita ini jadi terkenal di ASEAN. Di laga Persik Kediri versus Arema, ada kedapatan 25 orang supporter Arema yang menyusup masuk ke stadion, dan ini diketahui oleh supporter Persik Kediri dan sempat terjadi keributan hingga akhirnya supporter Arema ini ditangkap oleh petugas. Sebenarnya ini bukan soal di mana terjadinya dan apa penyebabnya. Sebab di laga Madura versus Persik Kediri saja supporter Persik Kediri ini hadir di Madura tapi tak ditangkap. Kenapa demikian? Pasalnya, nih ya, kami jelaskan ya, hampir di semua pertandingan Liga 1 musim ini ada supporter tim tamu, tapi itu dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Kan katanya ada larangan away. Betul, ada larangan away, tapi ada aturan tak tertulis. Jika supporter yang datang ke stadion itu tak pakai atribut tim tamu seperti jersey, umbul-umbul, shawl, dan lain-lain, itu akan dianggap penonton netral alias penonton biasa saja. Yang dilarang supporter away itu adalah supporter tim tamu membawa atribut tim tamu, atau supporter tim tamu itu konvoy dari tempat dia ke stadion tim tuan rumah. Ini baru dilarang dan terjadi keributan di stadion, maka ini yang akan disebut hukuman. Lalu kenapa kok di laga Persik Kediri versus Arema ini supporter Persik Kediri nggak terima ada supporter Arema? Sebab ya kita tahulah supporter Arema ini masih menjalani hukuman dilarang away di mana-mana. Lah kok hadir sih? Dan katanya saat laga ini supporter Arema ini tuh teriak-teriak menyalahkan wasit dan pemain Persik Kediri saat wasit berikan keputusan, atau istilahnya mancing-mancing emosi supporter tim tuan rumah. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Attitude. Sebenarnya sih Persikmania ini udah tahu mereka itu supporter Arema, tapi selama mereka ini nggak bikin masalah, nggak bikin onar, ya oke-oke aja. Udahnya dikasih hati malah bikin rusuh, ya udah hantam bos. Lagian wong jadi penusuk kok malah rusuh. Nah ini baru bisa dapat hukuman dari PSSI nih. Ayo PSSI, kok cuma Aremania yang dihukum, supporter lain pun away? Kan nggak bikin rusuh kalau supporter lain. Coba kalau supporter Arema nggak rusuh, ya pasti Arema aman kan, nggak ketahuan kan. Aduh, kami no comment kalau soal ini. Takutnya kami dibilang ini kami benci sama Arema lagi. PSSI resmi ajukan banding pada AFC soal sanksi yang diterima 3 penggawa timnas dan 4 ofisial timnas, yakni atas insiden SEA Games 2023. Dan yang ajukan banding ini adalah manajer timnas Sumarji. Tapi Sumarji tak ajukan banding atas semua keputusan AFC. Ada beberapa keputusan yang AFC yang Sumarji akan banding. Salah satunya adalah soal hukuman 2 asisten pelatih, ini Sahari Gultom dan Coach Ucok, yang harusnya mereka ini tak dihukum karena mereka tak terlibat keributan sama sekali.
Sanksi yang diberikan dalam SEA Games akan kita ajukan banding. Memang ada beberapa ofisial kita yang seharusnya tidak dapat sanksi lantaran mereka tidak terlibat, seperti Sehari dan Coach Ucok. Mereka tak terlibat sama sekali. Dan jika bicara hukuman, tentu untuk ofisial Thailand ini terlalu ringan hukumannya. Saya pribadi akan laporkan ini, dan jika tak ditanggapi kita akan pakai jalur hukum, ujar Sumarji. Gitu dong, ayo gerak, usut tuntas. Oke, sebelum kami tutup, kami klarifikasi kembali. Apa yang kami sampaikan di dalam video tadi, semuanya hanyalah opini. Ingat, kata-kata opini adalah sebuah pendapat atau pikiran orang masing-masing, ya kan? Karena apa? Yang tahu kebenarannya hanyalah pihak si Luis Millanya dengan pihak manajemen Persibnya. Kalau orang di luar mau bilang apapun juga itu masih namanya opini. Begitupun dengan opini kami. Ya kalau kalian setuju ya silakan, nggak setuju ya juga terserah kalian. Itu namanya opini. Jadi lebih pintar dan bijak lagi menyerap kata-kata ya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.